Belalang sentadu atau belalang sembah adalah serangga yang termasuk ke dalam ordo Mantodea. Dalam bahasa Inggris, serangga ini biasa disebut praying mantis karena sikapnya yang seringkali kelihatan seperti sedang berdoa. Banyak sebutan dalam bahasa lokal, seperti di Sunda dan Betawi namanya congcorang, di Jawa walang kadung, walang pacul dan dalam bahasa Melayu disebut mentadak. Belalang sentadu adalah salah satu dari segelintir serangga yang dapat memutar kepalanya. Ichneumanthes gigas adalah belalang sentadu terbesar dengan panjang 17 cm untuk yang betina, dan ditemukan di daerah Sahel di Afrika. Belalang sentadu terkecil adalah Bolbe pygmaea, yang hanya 1 cm panjangnya pada usia dewasa. Belalang ini merupakan hewan karnivora. Jenis hewan yang biasa dimangsa oleh belalang ini bermacam-macam, dari serangga-serangga kecil seperti jangkrik, kupu-kupu, dan lebah. Di Amerika Serikat, spesies belalang sentadu atau belalang sembah pertama kali diperkenalkan dari Eropa dan Tiongkok sekitar tahun 1900 sebagai predator kebun dalam usaha untuk mengendalikan hama. Belalang Carolina adalah serangga resmi negara bagian South Carolina, dan belalang sentadu Eropa adalah serangga resmi negara bagian Connecticut. Seekor belalang sembah betina yang hamil akan menghasilkan massa busa yang besar, yang disebut oothesa. Oothesa ini dapat memuat hingga 300 butir telur, yang semuanya dilindungi dalam kantung busa. Oothesa ini dihasilkan pada musim gugur dan sesudah itu belalang dewasa mati dan menetas dalam waktu hingga 5 bulan. Sebagian spesies menetas dalam interval kecil, dan proses penetasan dapat berlangsung hingga 5 minggu ketika sebelum larva muncul sepenuhnya. Belalang betina yang bunting tidak hanya memproduksi oothesa, tetapi juga oothesa yang tidak subur oleh belalang betina yang belum dikawini. Kadang-kadang 1 atau 2 larva menetas, tetapi hal ini jarang sekali terjadi. Beberapa spesies, seperti misalnya Brunneria borealis, menghasilkan oothesa melalui partenogenesis. Dalam keadaan ini, belalang jantan tidak dibutuhkan untuk menghasilkan oothesa yang subur, namun, semua belalang yang dihasilkan dari proses ini adalah betina. Belalang sembah sangat berguna sebagai pengontrol biologik, sering digunakan sebagai predator di kebun-kebun untuk mengendalikan serangga-serangga yang bersifat hama. Yang paling unik sekaligus menyeramkan adalah kebiasaannya dalam bercinta. Sang belalang betina akan segera memakan kepala sang belalang jantan begitu perkawinan usai. Jadi seekor belalang jantan selama hidupnya hanya akan mengalami 1 kali perkawinan untuk kemudian mati menjadi mangsa sang belalang betina. Demi cinta, belalang ini rela mati di tangan pasangannya. Uniknya, warna tubuh belalang sembah sangat mirip dengan warna daun atau ranting. Hal tersebut memberi kemampuan menyamar yang sangat baik bagi belalang sembah. Dengan penyamaran atau kamuflase yang baik, belalang sembah dapat dengan mudah memperdaya mangsanya sekaligus menghindar dari ancaman predator.
Meskipun belalang sembah adalah makhluk yang menarik, mereka tidak bermanfaat bagi pengendalian hama biologis. Belalang sembah memakan serangga apapun yang dapat mereka tangkap, dan umumnya memangsa spesies menguntungkan dan bukan hama tanpa pandang bulu termasuk lebah, kupu-kupu dan lalat sirpehit. Bahkan jika belalang sembah menghususkan diri pada hama mungkin akan sedikit bermanfaat. Belalang sembah relatif tidak aktif, dan meskipun ukurannya besar, setiap individu mengkonsumsi serangga yang relatif sedikit. Dari kesimpulan ini, belalang ini tidak terlalu berguna buat petani.